Jadi maaf, itu gobloknya suami begitu. Kita ingat satu perkara yang menyedihkan dulu, duh saya kalau ingat itu kok gemes saya rasanya. Orang itu masih luka, walaupun 1000 kali dia mengatakan saya memaafkan sih sebenarnya. Betul. Pasangan istri atau suami ketika cintanya tak berbalas sebanding lurus dengan cinta dari pasangan lainnya, maka itu bermasalah nantinya kan gitu. Assalamualaikum Gus Baraja. Waalaikumsalam. Mas X nih, namanya. Misteri ya. Hah? Mister Guess ya. Misteri, bukan mistero. Mister Guess ya. Iya mas, sehat mas. Sehat Gus, saya selalu luar biasa ya. Jangan juga tambah cerah ini auranya. Skincare soalnya mas. Weh. Udah masuk produk endorse ya sekarang ya? Enggak mau saya nyebutin orang nggak di endorse. Skincare lagi rame Gus sekarang. Lagi rame. Rame banget ya. Biasa. Ya bisnis ya, biasa. Oke Gus, kita ini sore seru, asik, suasana adem, romantis. Iya, tidur aja sekalian ya. Kayak pas banget ini bahas Mahaba ya Gus. Oh Mahaba, boleh Ya, bebas. gimana Gus ya? Oke. Baik, ini ada saya akhir-akhir ini kalau di platform media sosial itu rame banget. Ada beberapa artis yang ngapunten kalau terlihat secara media itu yang bahagia banget ya. Happy life lah ya, happily ever after kalau kata dongeng itu kan. Tiba-tiba menggugat cerai, tiba-tiba ya seperti itu. Yang menurut kita itu rasanya kok gak mungkin banget ya. Dalam arti kata ya sudah punya semua, sudah punya, dalam arti kata ya mungkin apa yang kita yang impi-impikan ya, pengen ini pengen itu, mereka udah punya semua kayak gitu. Tapi kok tiba-tiba malah memilih untuk berpisah. Ya sejatinya kan sunatullah ya, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan ya Gus ya. Tetap itu, cuma kan perpisahannya tinggal ada dua, satu kematian, satunya ya peristiwa ya, kita tidak tahu. Nah, cuma saya mensikapi hal-hal seperti ini, sejatinya itu standarisasi cinta dan mencinta ini apa Gus? Kalau menurut versi jenengan gitu. Kalau secara saya pribadi atau mungkin rekan-rekan melihatnya itu kayak orang ini nggak ada celah untuk istilahnya mereka ini berpisah lah seperti itu. Gimana Gus menurut jenengan? Memang lagi banyak sekarang ya di medsos, di televisi, nggak di mana-mana sekarang informasinya cerai aja. Betul. Kayaknya cerai itu menjadi tren gitu. Itu yang seharusnya, walaupun cerai itu Allah ridhoi, tapi Allah murka. Jadi sebelum Allah ridhoi memang Allah murka gitu. Nah, kalau dibilang pilihan mereka, saya tidak setuju juga. Sebenarnya mereka juga nggak memilih itu. Kalau bab perceraian itu, yang sering saya sampaikan itu kan, ya satu, mereka itu bukan pilihan mereka. Yang kedua, mereka tidak berdaya oleh dogma atau data masa lalunya. Mereka tidak berdaya sebenarnya. Tapi kan mereka tidak sadar. Dari dogma, dari doktrin masa lalu itu akhirnya muncullah sebuah peristiwa yang digiring oleh perasaannya, oleh dogma masa lalu itu, yang pada akhirnya dia mengalami sebuah siklus pengulangan. Siklus pengulangan itu maksudnya bukan berarti dia sendiri yang cerai menikah, tapi siklus pengulangan itu datanya ya. Biasanya datanya didapat dari orang tuanya. Orang tuanya sempat konflik, kemudian mungkin sempat bercerai. Terus waktu bercerainya itu dia mendengar, dia melihat, dia merasakan juga. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ada beberapa momentum yang bukan memaksa, secara flow mengalir begitu saja, tiba-tiba dia juga bercerai gitu. Jadi bagian doktrin. Coba perhatikan teman-teman penonton juga, Mas X juga bisa lihat sebenarnya kalau di medsosnya itu kan mereka cuma menutupi saja karena kepentingan kerjaan dan bisnis kan. Siklus itu tidak hanya dari orang tuanya, kadang dari circle-nya. Ya, saya mungkin yang Mas X maksud itu kan circle-nya juga mengalami perceraian. Betul. Dan tidak hanya satu dan dua. Gitu. Jadi seakan-akan cerai itu satu hal yang wajar. Walaupun itu
tadi itu yang saya katakan, memang Allah bolehkan untuk cerai, Allah sahkan, tapi sebelum Allah sahkan kan Allah murka di situ. Dengan pertikaian itu pasti Allah nggak suka. Betul, betul. Jadi jawabannya ada di data. Nah tadi pertanyaannya cinta, Mas. Nggih. Cinta itu saya sering menjelaskannya tuh dari atas ke bawah, sebuah pemberian. Allah ke kita cinta, Rasulullah ke kita cinta, orang tua kita ke kita cinta, guru kita ke kita cinta. Kita ke pasangan tidak. Ngelihatnya begini. Tapi saya tidak katakan semua ya, tapi dari 1000 mungkin 1-2 orang aja sih. Contoh begini, kita ngomongin realita aja Mas ya. Istri-istri kita gitu. Kalau kita kan berarti kan lebih dari 1 ya. Maksudnya istri-istri kita, kitanya yang lebih salah sawarubah lah. Yang lebih dari 1. Artinya lebih dari 1 itu maksudnya bukan istri saya saja, istri Mas X dan istri Ya, Mas betul, Kameramen betul. juga. Ini Ya kan? rada ambigu soalnya istri-istri ini. Makanya, jadi istri itu kalau ini maaf kita ngomongin realita ya. Nggih, Gus. Kalau dihitung 0 sampai 100, cinta seorang istri yang kita anggap cinta, yang kata dia pun cinta, itu ini contoh saja sebenarnya. Ketika kita tidak punya materi dengan ketika kita punya materi, itu berbeda nggak kualitas pelayanannya? Kualitas pelayanannya dulu nih. Kalau kualitas pelayanannya beda, itulah yang saya maksud bahwa pasangan kita tidak cinta. Tapi bukan sebuah kesalahan. Bukan berarti ketika tidak cinta berarti bukan pasangan kita atau pasangan kita mengkhianati, enggak juga, enggak gitu konsepnya. Nah saya jelaskan cinta itu begini, nanti langsung ada jawabannya untuk kenapa saya mengatakan bahwa pasangan itu tidak cinta sebenarnya. Saya langsung mau bypass ke orang tua saja. Orang tua itu jenengan mau ngasih duit atau tidak ngasih duit, tetap tidak akan mengurangi rasanya ibu kita, orang tua kita kepada kita. Betul, karena orang tua ya. Ya, bahkan jangankan sampai bermasalah, ya, jangankan sampai kita mencintai orang tua, kita membenci orang tua sekalipun, orang tua tetap harapannya anak itu harus tetap sehat. Betul. Dengan melihat sehatnya saja sudah cukup gitu. Nah itu kan tidak dirasakan oleh pasangan kita. Nah lantas pasangan kita ini berarti tidak cinta? Bukan, lebih kepada sayang saja. Karena kalau cinta begini, kayak contohnya tadi, kalau dikatakan cinta, misalkan pasangan kita atau kita mencintai 100%, kemudian istri kita atau pasangan kita itu hanya membalas cinta kita dengan cinta yang cuma 30%, gimana perasaan jenengan? Ya seperti itu Gus, pasti ngempet juga kan Ngempet jalannya kan? Apalagi Gitu. kita kepala rumah tangga yang berjuang di luar segala macam kan. Nah jadi dari sini kan bisa tahu kan, oh cinta itu apa sih sebenarnya? Dan bagaimana sih? Cinta itu melulu tentang pemberian, tak mengharap balasan. Itulah cinta. Tapi kalau istri, kalau pasangan, nggak istri nggak suami sama maksudnya ya, jadi nodong istri ini kan gitu. Kalau pasangan istri atau suami ketika cintanya tak berbalas sebanding lurus dengan cinta dari pasangan lainnya, maka itu bermasalah nantinya kan gitu. Cok lali rek, saya datang ke Jakarta itu tanggal 19 Oktober. Saya adakan seminar, juga ada penyembuhan luka batin sekaligus dengan program magnet uang. 19 Oktober di Hotel Diraja itu Jakartanya. Kemudian untuk yang di Bandungnya itu minggu depannya tanggal 26 dengan tema yang sama, di Hotel Arjuna, Jolali. Segera daftar, temui saya di sana. Makasih. Assalamualaikum. Kalau ibu kan nggak begitu, guru juga nggak begitu. Betul. Tapi ini apa ini Gus? Dalam arti kata gini, rumah tangga itu kan adalah sebuah, kalau saya bilang kan negara kecil ya. Ya, apakah kerajaan singkat kecil. ya kerajaan kecil, apa baiti janati lah kalau dalam Islam ya. Apakah hal ini mungkin karena peran istri sebagai menteri keuangan, kalau saya bilang itu kan, yang dia dalam arti kata ya memang merumuskan dan memang uangnya harus ada kayak gitu kan dalam arti itu. Jadi ketika ya kalau negara itu tiba-tiba tidak punya ketahanan finansial, wah itu langsung otomatis kan muring-muring seperti itu kan.
Atau gimana sebenarnya? Karena sekarang kan lagi ada tren itu. Dalam arti kata gini Gus, ya mungkin kata jenengan tadi ya. Orang seorang suami itu kan bebannya luar biasa. Tapi memang suami kan tidak bercerita ya. Kalau istri kan sering bercerita dengan omelannya dalam arti. Tapi ini kita tidak mendiskreditkan istri. Saking bebannya berat itu suami itu sering keluar. Makanya sekarang lagi ada trending healing di depannya Indomaret gitu kan. Megang Golda, rokokan seperti itu. Iya, itu healing terbaiknya laki-laki. Iya, jadi gitu. Apakah tadi itu bisa dikatakan karena istri juga berperan untuk mengatur keuangan rumah tangga, jadi dia juga mumet-mumet, terus mengurus anak juga atau seperti apa gitu Gus? Ya perlu kita ketahui, walaupun ada banyak stigma yang mengatakan bahwa perempuan itu dengan nalurinya, dengan hatinya. Sependapatkah saya? Sependapat tapi tidak 100%. Karena ada juga sisi logikanya perempuan. Setahu perempuan itu ketika si laki-laki atau suaminya itu keluar, taunya kerja dan cari uang, pulang dapat uang. Betul. Dia nggak tahu dilemanya kita di luar. Kadang-kadang kita berantem sama teman gara-gara duit 2.000 kan gitu. Oh iya. Iya kan? Iya. Gara-gara rokok sebatang aja udah sensi-sensian kita kan. Betul. Dan ini tidak kita ceritakan di rumah kan seperti itu kan? Hampir tidak saya katakan semua, tapi 95% laki-laki itu malas bercerita kepada istrinya tentang permasalahan batinnya, dilemanya. Malas. Betul. Kenapa? Karena khawatir ada dua perspektif, yang satunya positif, satunya negatif. Gitu kan? Ya kalau positif bisa diterima, kalau negatif itu yang menjadi masalah kan gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu tuh gini Mas. Kita itu perlu belajar tentang bahasa cinta. Iya. Bahasa cinta itu kan terbagi menjadi 5. Saya lupa itu. Cuma yang jelas yang saya ingat adalah ada bahasa pelukan, ada bahasa pemberian, bahasa cintanya dengan pemberian, ada juga dengan pujian, ya kan, ada juga dengan shopping dan lain sebagainya. Bahasa cintanya itu. Laki-laki juga punya itu. Makanya kalau kita seorang suami mengerti bahasa cintanya dia, kalau dia bahasa cintanya pelukan, jangan dipuji-puji, kadang-kadang nggak suka dia. Betul. Gitu loh. Ada juga tipikal atau bahasa cintanya dia tidak suka untuk shopping, makanya dia cenderung menyimpan. Gitu kan? Ada rezeki disimpan. Itu perempuan yang sangat bagus sekali tuh. Gitu. Nah, kalau kita tahu bahasa cinta pasangan kita masing-masing, ya insya Allah itu tidak akan terjadi yang namanya konflik. Ya terjadi pun kecil lah. Iya. Gitu. Oke, balik ke belakang tadi Gus. Di belakang tadi kan jenengan menjelaskan bahwa sejatinya ada luka batin yang tanpa sadar di bawah alam bawah sadar itu tadi menjadi repetisi kayak gitu pola. Mungkin si pelaku cerai ini tanpa sadar sebelum-sebelumnya juga melakukan mungkin ayahnya atau kakeknya atau siapapun di dalam keluarganya melakukan hal sama dan dia ngerekam gitu kan. Akhirnya menjadi pola untuk dia. Terus ini caranya seperti apa untuk memutus ini satu? Nanti kita bahas yang circle tadi, karena circle ini saya lihat memang pengaruhnya gede banget seperti itu. Kalau yang ini seperti apa Gus kalau untuk memutusnya tadi biar dalam circle pertama ya, circle pertama kan dari orang tua ya. Iya betul, orang tua gitu. Nah, cara mengatasinya tadi sebenarnya solusi tuh. Yang pertama, tahu dan sadar dulu yang saya katakan bahwa ini sebenarnya tidak murni kesalahan dua sepasang suami istri ini. Satunya minta cerai, satunya mengiyakan ketika cerai. Salahkah mereka? Enggak juga. Gitu. Walaupun yang kesannya laki-laki yang cari masalah, salahkah? Tidak 100%. Sepanjang yang saya tahu perceraian itu pasti karena kedua belah pihak. Misalkan si istri minta cerai gitu. Kalau yang laki-laki nggak menceraikan nggak bisa. Betul. Ya kan? Betul. Kalau misalkan yang laki-laki mau menceraikan, tetap sah cerainya. Tapi yang perempuan merayu terus dimengerti gitu, saya rasa nggak akan terjadi itu. Nah, circle pertama itu dari orang tua. Pertama harus sadar dulu bahwa ternyata luka batin sebegitu dampaknya, berpotensi untuk mengulangi sebuah kejadian lagi. Sadar dulu ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah tadi saya katakan bahwa sebabnya adalah circle pertama, yaitu dari orang tua, bukan berarti Anda harus menyalahkan orang tua. Sadar juga bahwa orang tua itu juga hasil dogma dari orang tuanya lagi. Notabene adalah kakek neneknya kita lah, misalkan begitu ya. Nah, semua ini sering saya tanyakan pada peserta, Mas X.
itu posisinya korban atau tersangka yang sedang cerai itu. Kalau dalam kacamata hukum misalkan cuma ada 3 ya, tersangka, korban, saksi, gitu. Kita nggak usah bahas saksi lah, tersangka atau korban. Ada sebuah perceraian yang dialami oleh sepasang suami istri. Apakah dia bersalah? Apakah dia korban di sini? Apakah dia korban atau tersangka? Banyak yang menjawab korban dong Gus kalau dari sisi penjelasannya. Iya. Kita pindah ke orang tuamu yang dulu juga mengalami hal yang sama. Orang tuamu memberikan contoh seperti itu ke Anda. Apakah orang tua Anda salah? Korban atau tersangka? Betul. Korban juga kan? Iya. Nah, kalau kita sadar bahwa mereka adalah korban doktrin juga dari masa sebelumnya, berarti kita jangan menyalahkan mereka. Karena ketika saya jelaskan setengah di sini, Mas X, mereka akan menyalahkan orang tua. Oh, jadi karena orang tua saya. Iya. Padahal semuanya itu terjadi sebuah siklus pengulangan karena sebab ada data yang masuk ke dalam bawah sadarnya. Betul. Jadi ketika sadar, tahu bahwa ini bisa berulang. Yang kedua, maaf. Memaafkan ya. Ini bab yang lumayan berat. Abstrak. Memaafkan ini luar biasa ya. Ya, memaafkan itu kan gini Mas. Banyak yang mendefinisikan memaafkan itu dengan melupakan. Setiap manusia itu akan melakukan atau mencari sesuai definisi yang mereka sadari, yang definisi yang mereka ketahui. Kalau jenengan mendefinisikan kursi itu awalnya meja, ya berarti selama-lamanya jenengan dikasih tahu pun tetap akan mengatakan itu meja bukan kursi. Sama halnya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau maaf Anda definisikan melupakan, sampai kapanpun Anda akan mencari yang namanya melupakan, berusaha untuk melupakan. Pertanyaan saya, bisa nggak kita melupakan satu perkara? Iya, saya rasa tidak, Gus. Otomatis kita akan ingat terus ya. Gitu. Akan ingat terus. Betul. Jadi yang namanya memaafkan itu ya tetap ingat, tapi ketika ingat tidak lagi merasakan kekecewaan. Ya, kan ada contohnya nih Mas. Kalau gimana? Kita ingat satu perkara yang menyedihkan dulu, saya kalau ingat itu kok gemes saya rasanya. Orang itu masih luka, walaupun 1000 kali dia mengatakan saya memaafkan sih sebenarnya. Betul. Duh, Iya. Wah, ini makin seru ini. Mungkin nanti akan banyak yang muncul DM ini kali ini. Karena luka batin itu permasalahan sejuta umat sebenarnya. Di luar hutang ya. Betul Gus. Gitu. Karena orang selama ini kan menganggap ya luka batin, hutang segala macam. Tapi paling penting ya parenting ini keluarga, dan bagi saya itu paling faktor utama. Terus yang tadi Gus, yang balik lagi ke circle ya. Memang ini kita ambil contoh lah ya. Saya sebut juga Mr. A lah ya. Saya tidak sebut nama gitu kan. Ya, jadi dia ini kan memang dalam arti kata ya kalau kita lihat happy life banget gitu kan. Cuma dan kayak nggak ada masalah sama sangat. Dan ini secara material ya berlimpah sekali ya. Tapi karena memang di beberapa circle-nya memang ada beberapa yang sudah melakukan perceraian. Kayak sepertinya kayak nular gitu Gus. Ada 1, 2, 3 tiba-tiba ini muncul satu lagi. Nah, terus ada beberapa circle-nya lagi saya lihat juga dia juga salah satu orang yang melakukan tindakan itu tadi, perceraian tadi kan. Nah, seperti itu. Ini apa jadinya tambah bulet gitu kayak itu. Gimana Gus? Menurut jenengan untuk memutusnya ini gimana kayak gitu? Itu yang saya maksud dulu luka batin eksternal sebenarnya. Jadi gitu. Luka batin itu tidak selamanya kekecewaan. Betul. Tapi satu hal kejadian yang tidak baik tetapi direkam dianggapnya wajar. Jadi kalau sana udah cerai, ini cerai, ya wis tala gitu kan. Ya itu kan sebenarnya membuat diri kita sepakat akan predikat perceraian itu. Makanya circle kita itu menentukan sebenarnya. Kita akan sama seperti circle-nya kita. Jenengan nggak tahu apa-apa nih tentang agama nih misal. Betul. Lalu jenengan merapat ke kiai, merapat ke Gus. Maaf ya, sebodoh-bodohnya jenengan tetap akhirnya akan berubah karena sebab circle ini. Iya, sepakat. Gitu. Nah, kalau circle-nya circle pemabuk gitu ya, Anda akan mabuk. Kalau circle Anda ya circle yang rumah tangganya rusak semuanya ya,
Kalau jenengan nggak ngerti dan nggak sadar ini, ya jenengan akan merasakan itu. Iya, iya. Wah, ini harus pintar-pintar kita ya menentukan ya. Iya. Otomatis dengan pinter itu tadi kita akan keluar dengan sendirinya ya. Jadi Iya, mencari karena circle baru yang lebih ini. Sebegitu dahsyatnya ya Gus ya, pengaruh lingkungan ya dengan efek itu ya. Bisa tidak terpengaruh jika punya kesadaran. Oh iya, Pengetahuan dan kesadaran itu kan karena tahu ya. iya betul. Bab sadar ini harus belajar lagi banyak sama jenengan ini. Sama orang yang sadar. Saya pun tersadarkan dengan jenengan ini. Sadar kalau jenengan juga kena circle apa utang ya. Ya kita dipertemukan lah, luar biasa ya. Tapi semuanya itu nikmat sebenarnya. Betul, Mas. betul. Kalau jenengan mungkin dulu berdoa, sekarang ini sadar, aduh misalkan saya dulu udah tahu ilmu ini, mungkin saya tidak akan mendapatkan itu. Oh ya beda lagi jadinya. Betul. Jadi masa lalu itu kalau berubah dikit aja, jenengan tidak akan menemukan ini. Gitu. Iya betul. Kalau saya mensikapnya seperti ini Gus ya, seperti yang circle tadi, terus yang keturunan ketika menyadari bab hutang itu kan. Ya, dulu kan sempat menganggap bahwa saya ini dibesarkan oleh hutang karena almarhum mama saya ya, seperti itu ya. Tapi sampai ketika sudah belajar bab kesadaran ini kan, ya ngapunten saya sampai menangis gitu Gus. Dalam arti kata, ya kita tidak tahu kondisi dia almarhum dulu tuh seperti apa kayak gitu. Yang akhirnya dia memutuskan untuk berhutang kayak gitu kan. Kita cuma melihat ujungnya saja. Ya betul, melihat nggak tahu sebabnya gitu betul, sebenarnya. Betul, ya memang bab memaafkan, menerima, terus ikhlas dan menjadikan itu satu hal yang ngapunten ya, bukan menjadi luka batin, tapi malah menjadi penyemangat batin lah kalau saya bilang gitu ya. Jadi mood booster itu bagi saya itu luar biasa. Betul. Terus balik lagi ya, ini bahasa cinta Gus. Wah ini bahasa cinta ini luar biasa ya. Ya jenengan akan jadi magnet cinta banget kalau ngerti bahasa cinta. Tapi cukup untuk istri saja, jangan yang lainnya. Karena bahasa cinta ini gini Gus. Kayaknya saya merasakan aura ketakutan istri nonton ini. Loh, saya itu orang yang taat sama istri. Dan selalu minta ridhonya. Ya. Tapi itu bagus. Iya betul Gus, karena bagi saya istri itu luar biasa ya. Jadi kalau daunnya Romo Yai, kalau pengen sugi ya mulyakno bojomu, mulyakno ibumu, seperti itu. Itu bagi saya peranan banget. Tapi memang saya sepakat. Ujian kita itu banyak dalam standarisasi untuk memuliakan ini, mencapai kata kemuliaan ini ya bagi saya itu ya memang harus ada. Ya ujiannya di istri. Betul. Nah, balik lagi nih bahasa cinta ini Gus. Bahasa cinta ini ngapunten ya. Memang ini pasti semua lah bapak-bapak ini ketika apa ya? Ketika fase pacaran, nah, pendekatan kita itu bahasa cintanya manut gitu kan. Pasti ya, jadi nerima apa adanya dia gitu kan, menerima karena kita belum fase pernikahan. Nah, ketika sudah menikah, mulai ada kegagetan gitu, akhirnya mulai muncul waduh kok gini sih gitu kan. Padahal kalau menurut saya, memang bahasa cinta itu dimulai di fase pernikahan, betul apa enggak? Iya betul. Nah, terus, sinkronisasi ini seperti apa Gus? Maksudnya biar ngapunten ya, kalau dia ngomong A, kita juga bisa paham seperti itu. Apa memang harus seperti apa kayak gitu? Begini, kalau masa pacaran itu kita kan tidak mungkin menampakkan keburukan kita kan, kekurangan kita tidak mungkin. Betul. Karena kita sudah punya niat untuk menikahinya. Iya. Dan sifat dasar manusia itu ketika menemukan keburukan dia nggak akan mau. Sifat dasar itu sebenarnya. Karena memang sifat dasar atau asal muasal manusia itu baik banget. Jadi dia tidak mau terkontaminasi oleh hal buruk sebenarnya. Jadi waktu pacaran pasti nunjukin baik-baiknya. Ketika menikah keluarlah aslinya. Makanya yang paling tahu aib kita adalah pasangan kita. Iya, betul. Ya kan? Yang paling tahu aib kita itu pasangan kita. Nah, itulah pentingnya ketika kita belajar bahasa cinta. Seburuk apapun muncul keburukan kita, atau ketika muncul keburukan kita maksud saya di depan pasangan kita, kalau kita ngerti bahasa cinta, kita bisa merubahnya dalam waktu sekejap. Karena kalau kita menampakkan keburukan nih, dia kan nggak suka nih. Ya kan dia nggak suka. Nah ketika dia tidak suka, kita punya satu senjata, menggunakan bahasa cintanya dia. Papa memang buruk begini mah, tapi sini sayang. Kita perlu, kalau bahasa cintanya pelukan. Ya kan, kalau bahasa cintanya adalah pujian, itulah kenapa saya menikah denganmu. Karena kamulah yang bisa
memperbaiki aku, dipuji lagi, suka. betul. Ini senjatanya laki-laki sebenarnya harus belajar ini sebenarnya. Tapi rata-rata ketika orang tidak tahu bahasa cinta, Mas X, itu rata-rata ketika muncul keburukannya diprotes oleh pasangannya, dia makin buruk. Ya, Di situ akhirnya menjadi pemicu. betul. Dan muncullah KDRT dan perselingkuhan dan lain-lain ya seperti itu. KDRT ini dari istri ke suami apa suami ke istri? Jenengan jangan lihat saya Gus. Oke, ini keren. Mungkin nanti harus ada kelas khusus sih buat couple-couple ini, pasangan suami istri nanti Gus ya. Saya itu 3 tahun Mas ngajarin hypnoparenting dengan bahasa cinta. Masya Allah. Alhamdulillah Mas, saya yang pusing Mas. Ditelepon terus sama ibu-ibu, ngadepi anaknya, ngadepi suaminya. Iya. Pusing. Akhirnya saya resign Mas dari itu Mas. Capek ya Gus ya? Capek Mas. Iya, memang apa ya, kalau saya lihat memang sekarang ini parenting ini salah satu sumber ya, banyak. Sekarang juga ngapunten Gus ya, anak ngapunten ya, generasi Z ini sudah tidak dididik dengan apa ya, kasih sayang, eternal love. Kalau saya bilang tuh cinta yang apa, abadi. Mereka dididik dengan ngapunten ya, kamu bisa hidup tanpa harus menikah di dalam satu rumah. Kamu dididik dengan apa, free child seperti itu, hal-hal yang ngapunten. Kalau zaman kita ya kita dididik dengan kisah-kisah seperti Romeo and Juliet yang setia, kemudian kita Laila and Majnun ya, Laila Majnun yang luar biasa, dan Khadijah. Rasulullah dengan para istrinya, Sayyidina Khadijah dan yang lain-lainnya, Masya Allah. Kalau anak-anak sekarang kan enggak, jadi kamu ya apa ya, kalau saya bilang memang parenting ini memang harus difokuskan ya. Mudah-mudahan jenengan juga nanti akan kembali lagi Gus ya. Bertobat ya. Dakwah di sini banyak banget ya, karena tingkat perselingkuhan, KDRT dan yang lain-lain itu tinggi sekali ya. Iya, bicara tentang bagaimana ke anak itu dibilang sederhana tidak juga, karena ini sebenarnya anak itu adalah aset kita ya. Betul. Jadi kalau saya menggunakan kata aset, berarti ini harus dijaga baik-baik secara zahir maupun batin. Ya kan, terutama intonasi bicara kepada anak itu dikurangilah. Satu, kemudian yang kedua adalah mulailah memuji anak-anak kita dengan tidak membulinya. Kadang-kala kita tuh nggak terima anak kita dibully oleh orang lain. Betul. Tetapi tanpa kita sadari di rumah kita membulinya. Wah, ini bully ini kita harus ngobrol bab khusus ini Gus nanti. Iya, bullying itu fatal. Iya, karena ini sudah ramai juga dan saya lihat memang banyak luka batin di bullying ini kan. Pembuli akan menjadi orang yang dibully akan menjadi pembuli. Nah, bisa kan begitu pasti. Atau dia selamanya akan dibully terus. Betul. Nah, ini nanti kita akan bab khusus. Iya kan? Oke, betul itu, sepakat itu. Balik lagi Gus, masalah standarisasi ya. Standarisasi dalam arti gini. Case-nya seperti ini. Mungkin ada beberapa kejadian itu si pasangan ini menemani dari nol. Tiba-tiba ketika sukses, ini tadi. Yang sukses ini akhirnya berubah, ditinggalkan si pasangan ini. Dia mencari lagi yang lebih, istilahnya sudah setara dengan dia. Dalam hal ini apa di mata jenengan? Apakah memang standarisasi cinta itu memang berubah, atau memang secara hal lain dia tidak kuat dengan ujian, atau seperti apa Gus menurut jenengan? Ya gobloknya suami aja. Oh, seperti itu. Sejujurnya jadi gini, saya perlu jelaskan dikit kenapa saya katakan dengan kata yang kotor begitu ya. Seorang istri dari nol, bahkan dari minus kadang, menemani sampai titik puncak sukses. Betul. Ketika sukses, teman yang menemani dia sampai dia sukses ditinggalkan. Teman sejatinya adalah pasangannya, istrinya. Oke? Nah, dengan harapan atau dengan tujuan dia mencari yang lebih baik, misalkan begitu. Betul. Saya tanya, akankah ada orang gila atau perempuan gila mana yang mau nemenin kamu dari minus sampai sukses kalau bukan istri kita? Betul. Ya kan? Maaf, saya pakai kata kotor karena sering kali saya menemukan hal-hal kayak gini. Ketika sukses mulai itu berkeliaran, mulai tergoda tuh. Bukan cuma rumput tetangga, rumputnya orang, tetangga kenal, rumputnya orang pun hijau semua gitu. Atau yang nggak ikut memiliki rumput, hijau aja gitu, diambil sama dia. Dengan harapan karena kantongnya tebal apa segala macam. Jadi maaf, itu gobloknya suami begitu. Cok lali rek. Saya datang ke Jakarta itu tanggal 19 Oktober. Saya adakan seminar
juga ada penyembuhan luka batin sekaligus dengan program magnet uang. 19 Oktober di Hotel Diraja itu Jakartanya. Kemudian untuk yang di Bandungnya itu minggu depannya tanggal 26 dengan tema yang sama di Hotel Arjuna Jolali. Segera daftar, temui saya di sana. Makasih. Assalamualaikum. Artinya sebenarnya kalau Anda sadar, yang membuatmu hoki sampai sukses itu istrimu. Betul. Gitu. Coba aja, kalau Anda percaya, ya teman-teman lah ya sih. Coba aja, ketika Anda sukses tinggalkan istrimu. Hancur pasti Gus ya. Ya, tinggal tunggu kehancurannya. Masya Allah. Hancur. Oh, istri saya ngomel begini. Ya, justru itu barokahnya ada di situ. Iya. Gitu. Jadi kelak kalau kita lebih sukses daripada sekarang, tunggu habis saja, kasarnya begitu. Iya, betul. Tunggu habis. Kan kalau filosofi makan, kalau belum habis jangan nambah. Iya, betul Gus. Nanti kadang-kadang ada yang jawab, Rasulullah tuh punya istri sekian-sekian. Woi, Rasulullah itu poligami. Sebelum poligami, Rasulullah itu adalah suami monogami yang sukses. Betul. Iya. Iya kan? Betul. Ya. Rasulullah menikah lagi ketika Khadijah sudah wafat. Betul, sepakat saya. Dan poligami ini kalau saya lihat ini dijadikan salah satu tameng. Alasan sunnah yang lainnya gak dikerjain. Beli aja. Dan dia memulainya dari perselingkuhan dulu Gus. Saya rasa syarat juga itu karena poligami adalah solusi syariat ya. Ya saya tidak menentang itu sebenarnya. Betul. Dalam artian itu murni kemuliaan Rasulullah. Kalau kita nih nggak usah alasan istri 2, 3. Fokus satu dulu aja. Fokus satu dulu. Kalau udah habis baru nambah gitu loh. Bener, terlalu inilah kalau saya bilang terlalu tamak kayak gitu. Dan cantik atau tidak cantik itu hanya perkara sugesti sebenarnya. Betul. Maaf, kita bukan, ini ilmu, kita bukan jorok. Ketika kita waktu akan menikah maksud saya dengan istri, itu kan menggebu-gebu cantiknya, senengnya gitu kan, menariknya istri. Sebenarnya itu sugesti saja. Coba kita tuh melatih diri kita atau belajar agar sugesti itu tetap tertahankan sampai kapanpun. Boleh orang lain cantik, tapi tetap di mataku istriku yang lebih cantik. Karena saya sadar video ini ditonton oleh istri saya. Wah. Ada ketakutan di nadanya. Tapi saya selalu mengatakan begitu ke istri saya. Istri saya itu bahasa cintanya adalah pujian dan pelukan. Oh iya. Ada dua. Betul. Jadi saya tahu ketika kadang saya membuat jengkel, saya datangi walaupun di dapur saya peluk dia. Cantik, sayang. Berarti bukan dikasih hadiah berarti ya Gus? Bukan. Gitu ya. Pantes saya tanyain toko emas mendingan menang aja gitu kan. Enggak begitu. Aduh, soalnya dia mikir kalau duitnya habis dia juga yang susah. Gitu. Tapi sorry Mas, saya tambahkan. Oke, gimana Gus? Saya itu punya rumus, mungkin menurut orang yang tidak paham ini rumus gila ya. Ya, apa? Buat Anda yang pingin kaya, terutama para suami, kalau pingin kaya, coba deh buat istrimu tersenyum. Gimana pun caranya. Kalau kebetulan apes-apesnya kamu istrimu tersenyum dengan belanja, coba bismillah ikutin. Oh. Tapi kasih tahu, di frame dulu. Ma, ini duit adanya segini nih. Yeah. Mama buat apa silahkan. Pasti dia akan mikir. Dia ngabisin juga mikir. Iya, gitu ya. Kalau ngomong-ngomong takut hancur, takut bangkrut, takut kere, ya kesannya. Yang paling takut tuh bukan kita, istri kita Bos. Iya, betul. Karena dia itu tadi pengatur keuangan terbaik lah. Gitu. Habis ini peserta saya banyak perempuan nih. Jadi ya memang ibu-ibu ya luar biasa bebannya juga ya. Iya, jadi dia itu sebenarnya bebannya, seorang istri itu bebannya juga luar biasa. Artinya kalau ngomongin susah itu dia dulu yang takut susah sebenarnya. Betul. Terus baik lagi Gus, dengan saya seperti saya sebut tadi di belakang, buat pasangan-pasangan muda ya. Yang dalam arti kata mereka tidak diedukasi, ya ngapunten ya, dididik dengan hal-hal yang terjadi sekarang ini, sebegitu tingginya tingkat perceraian gitu kan, ngapunten. Di Jawa Timur ini ya termasuk tinggi juga kan. Bahkan ada salah satu, banyak lah kalau saya lihat akun TikTok, ada perempuan muda terus keluar dari kantor urusan agama sambil bawa akte cerai dengan begitu bahagianya kayak gitu kan. Saya rasa ini salah edukasi yang salah juga seperti itu. Jadi pesan-pesan buat pasangan muda ini seperti apa Gus kira-kira? Ya, sebelum kalian menikah, ini dari sebelum menikah. Sebelum kalian menikah, coba pahami dan kenali pasanganmu. Apakah juga punya basic luka batin atau tidak? Kalau punya basic luka batin, coba berikan pengarahan.
Begitu juga seorang calon istri Iya, iya. ketika mau menikah dengan suamimu, coba cek dulu calon suamimu itu banyak luka batin apa nggak terkait keharmonisan. Kalau punya luka batin, sepertinya ditunggu dulu, coba dibicarakan dulu. Karena ini khawatir menjadi pemicu. Karena hampir saya ini kan juga ngobati orang luka batin, Mas. Betul, betul. Seorang praktisi hipnoterapis juga. Kasusnya semuanya pengulangan, Mas. Ya. Oh iya, repetisi ya Gus ya? Repetisi. Nah, Iya. dan teman-teman Pola yang merasa pola yang berulang. betul, teman-teman yang sudah cerai, janganlah bangga dengan Anda membawa surat cerai, misalkan menunjukkan bahwa saya sudah single, saya sudah lepas dari belenggu ini. Enggak. Oh, belenggu itu bukan dari luar tapi dari dalam. Jadi jangan salahkan pasanganmu melulu, boleh jadi dirimu yang memang bermasalah. Makanya kita tuh tidak bisa merubah orang lain, yang bisa kita rubah adalah diri kita. Gitu. Masuk ke dalam, jangan masuk keluar. Ya, kalau keluar nggak masuk namanya. Iya Gus, bab sadar ini bagi saya luar biasa. Siap Gus, masalah mahaba akan panjang sekali, tadi sudah menyenggol banyak hal. Mudah-mudahan kita akan ada season selanjutnya, ada PR untuk Ada, dijelaskan. yang penting panjang umur sehat ada. Oh siap, terus berdakwah, terus bermanfaat, anfa'uhum linnas. Ya, Matur manwun. sami-sami. Semangat Gus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.